Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Malam ini waktu yang sungguh indah bagi setiap kita. Hari-hari yang kita lalui, begitu banyak hal yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan biarlah malam hari ini kita boleh berkata, thanks God, thanks Jesus for the blessing. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan. Mungkin ada masalah, ada kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Tetapi perhatian Tuhan tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Dan malam ini Tuhan, kami boleh berkata terima kasih Tuhan. Buat apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan malam ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu, meneguhkan kami, menguatkan kami. Urapi dan memberkati waktu ini. Roh Kudus bekerja, berkarya. Dan kami siapkan hati untuk menerima perkataan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14 bagian B. Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14 bagian B. Yesus berkata demikian, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa orang lumpuh yang sekian tahun dia lumpuh. Dan ketika begitu banyak orang yang hadir di kolam Bethesda itu, dikala dia baru mau bangun untuk lari ke kolam itu, orang sudah lebih dahulu. Namun Bapak Ibu Saudara, menarik sekali sana bahwa hanya dengan perkataan angkatlah tilammu, berdirilah dan berjalanlah. Dia menerima perkataan itu dan kesembuhan itu terjadi. Wah, ini sebuah perkataan iman. Ini sebuah reaksi, sebuah antusias ketika mendengar perkataan Yesus. Dan detik itu, saat itu pula, tanpa kolam Bethesda pun, orang ini sembuh hanya karena mentaati perkataan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Menarik sekali, setelah itu kemudian Yesus menghilang dari mereka dan beberapa waktu kemudian Yesus bertemu dengan orang ini di bait Allah. Lalu kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa kadangkala dalam hidup kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Bukan saja kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani. Kita diberkati oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita diberikan banyak hal oleh Tuhan, tapi seringkali kita lupa Tuhan. Bahkan kadangkala doa pun sudah mulai lupa. Baca firman Tuhan pun sudah diabaikan. Di saat beribadah pun tidak lagi fokus, tetapi melakukan aktivitas lain, main game, menerima telepon dari orang lain. Lebih dihormati orang lain daripada Tuhan. Yesus dengan tegas mengatakan di sini, kamu telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Teguran Yesus ini begitu jelas. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi lagi yang lebih buruk. Artinya bahwa dikala kita sudah mengalami berkat Tuhan, dikala kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi kalau kita menyeleweng dari kehendak Tuhan, dari firman Tuhan, maka pasti ada konsekuensinya di dalam hidup kita. Sekali Tuhan berkata, ketika ada dosa di depan mata kita harus berkata tidak perlu doa lagi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagian firman ini mari kita belajar. Taatilah kebenaran firman Tuhan seperti perkataan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan pernah sombong dalam hidup ini. Kalau dalam minggu ini kita bisa melewati itu karena anugerah Tuhan. Bukan hebat, bukan gagah perkasanya kita. Tetapi karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Karena seizin Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah sombongkan itu. Mari pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai itu untuk mengagungkan nama Tuhan. Doa saya buat saudara. Kalau engkau lagi sakit hari ini. Kalau engkau taati perkataan firman. Engkau pasti sembuh. Saya tidak mendoakan pun juga pasti engkau sembuh ketika engkau mentaati firman Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa yang engkau sembunyikan selama ini. Mari datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Buang itu dan kubur itu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya engkau dibebaskan, engkau dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, godaan begitu banyak di depan mata kita. Kadangkala kita diajak untuk korupsi. Kadang-kadang kita diajak untuk jatuh di dalam dosa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Doa saya buat saudara hari ini yang punya beban, yang punya pergumulan dalam rumah tangga. Saya percaya suatu saat pemulihan itu terjadi. Tetap akui perkataan firman Tuhan. Maka mujizat pasti nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman. Meteraikan firman malam ini Tuhan, agar boleh menjadi benih yang benar-benar bertumbuh di dalam hati dan di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami banyak hal yang positif di dalam hidup ini, ketika Tuhan memberkati kehidupan kami, ajarkan bagi kami untuk kami tetap menjaga komitmen kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Seringkali dunia ini menawarkan banyak hal bagi kami sehingga kami melupakan Engkau. Malam ini Tuhan perbaharui hati dan komitmen hidup kami agar kami semakin mencintai Engkau, setia di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati semua umat-Mu, semua jemaat-Mu.
semua saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan berat, baik di dalam kehidupan pribadi, dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah yang Elsari di dalam Kristus akan melawat mereka, memulihkan mereka, agar mereka tetap kuat dalam Tuhan. Mereka tetap berpengharapan dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terpujilah namamu. Di doa pengharapan kami akan beristirahat malam hari. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan malam hari ini. Kita jumpa lagi di hari Senin di dalam renungan awal pekan. Percayalah bahwa setiap kebenaran firman Tuhan selalu dan senantiasa menguatkan setiap kita. Selamat malam dan shalom.